Iya, Pak. Duluan, Pak. Masih tidur, Pak. Tidur. Iya. Dewan Imam yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Munasin yang ada Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 beserta jajaran serta Ketua RT RW 08, yang kami hormati para Bapak Ustaz, para Bapak Haji, Ibu Hajah, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sidang salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang bisa kita sebutkan namanya satu-satu, namun kita bagi hormat tadi secara mahabbah. Kemudian takbir berkumandang mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan saat ini. Kita merayakan hari kemenangan di hari yang fitri di 1 Syawal 1447 Hijriah. Tidak kata yang patut kita ucapkan kecuali kita panjatkan puji secara sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita rupanya yang selalu berusaha istiqamah menjalankan perintah sunnah ajaran. Bapak Ibu jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki proses pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, untuk ketika sholat Idul Fitri pada hari ini Sabtu 1 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Maret 2026 Masehi, bertindak selaku bilan Bapak Ustaz Abdullah, Imam Bapak Ustaz Amin, dan Khatib Bapak Ustaz Ahmad Fadilah SPD. Itulah petugas sholat Idul Fitri pada hari ini 1 Syawal 1447. Selanjutnya kami akan melaporkan keuangan pembangunan Masjid Al-Munasin dari tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2025. Pertama, pemasukan dari donatur dari perumahan Jet House PPI Merelasan sebesar 5 juta rupiah, serta dari penutupan arisan kampung hutan sebesar 2 juta rupiah, serta dari keluarga almarhum Bapak Said yang pahalanya diuntukkan untuk almarhum Bapak Said bin Bean, Ibu Ana binti Guru, Ibu Darsima binti Said, Ibu Misni binti Said, Ibu Mina binti Said sebesar 1 juta rupiah,
serta kami terima dari keluarga Ibu Haja Alfija yang pahalanya diuntukkan untuk almarhum Ibu Haja binti Arja serta Haja Nur binti Zaim. Jadi total keseluruhan pemasukan dari tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp8.500.000. Sedangkan total keseluruhan sampai dengan tanggal 20 Maret 2026 Rp2.676.865.500. Sedangkan total pengeluaran Rp2.662.534.600. Saldo sampai dengan saat ini Rp13.880.900. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk membangun Masjid Al-Muhsin ini mendapatkan jarak balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada para donatur yang telah membagi, yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membangun Masjid Al-Muhsin ini. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan atau beliau hajatkan mendapatkan jarak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur billahi lahumul Fatihah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muhsin kepada yang terhormat Yang Bapak Yakub waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah Masjid Al-Muhsin rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewakili Ketua DKM Masjid Al-Muhsin yang dalam keadaan kurang fit. Pertama kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung ke hari bayangan kita penghulu alam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya dan harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, atas nama DKM Masjid Al-Muhsin kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu, kemudian juga atas sumbangsi para Bapak Ibu hingga Masjid Al-Muhsin yang saat ini Bapak Ibu lihat berdiri dengan megah. Oleh karena itu bukan hanya bangunan yang megah berdiri ini, kami berharap peran serta seluruh Bapak Ibu dan generasi muda, generasi berikutnya untuk sama-sama mengisi Masjid Al-Muhsin ini, terutama pada hari-hari di waktu sholat yang 5 waktu. Dan kami sampaikan juga bahwasanya di Masjid Al-Muhsin pada setiap malam Kamis itu ada kegiatan taklim di Masjid Al-Muhsin. Oleh karena itu kami berharap kehadirannya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan di Majelis Taklim juga diadakan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal-hal yang kurang di Masjid Al-Muhsin ini, baik layanan dan lain-lainnya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami atas nama pribadi, atas nama Ketua DKM Masjid Al-Mukhlasin beserta keluarga dan seluruh jajaran daripada pengurus Masjid Al-Mukhlasin juga panitia zakat fitrah di Masjid Al-Mukhlasin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mukhlasin yang pada kali ini diwakilkan oleh Bapak Al-Ustaz Isnan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan serta laporan penerimaan zakat fitrah se-RW 08 tahun 1440 Hijriah yang pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 08 kepada yang terhormat Bapak Salidi di waktu kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama, senang, gembira dan bahagia. Allah telah memberikan kesempatan dan merasakan kemenangan di hari yang bahagia ini dan gembira. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, dan kita masih diberikan kesempatan berjuang dan melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan sebulan lamanya. Semoga hari ini Allah jadikan kita yang fitri lahir kembali menjadi manusia yang suci. Allah bersihkan diri kita, jiwa dan raga ini dari segala noda dan dosa. Pada hari ini jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya selaku Ketua RW 08 serta mewakili segenap jajaran pengurus RW 08 mengucapkan dan mendoakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kami selaku pengurus tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian, dan sudah pasti banyak memiliki kesalahan dan kekurangan. Pada kesempatan yang diberikan kepada kami adalah beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai laporan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di masjid dan di musola tahun 2026 sebagai berikut. RT 01 musola Kebusalam, zakat uang 3.081.000, zakat beras 931 liter,
infak 3.085.000, mujaki 493 jiwa, mustahik 55 jiwa. RT 02 Musola Nurul Huda zakat uang 11.700.000, zakat beras 563,5 liter, infak 9.920.000, mujaki 42 jiwa, mustahik 54 jiwa. RT 03 Masjid Al Mukhlasin zakat uang 4.725.000, zakat beras 634 liter, infak 2.330.000, mujaki 283 jiwa, mustahik 37 jiwa. RT 04 Musola Amalia zakat uang 6.650.000, zakat beras 728,5 liter, infak 2.060.000, mujaki 363 jiwa, mustahik 60 jiwa. RT 05 Masjid Al Mukhlasin zakat uang 8.470.000, zakat beras 871 liter, infak 3.345.000, mujaki 429 jiwa, mustahik 47 jiwa. RT 06 Musola Al Hidayah zakat uang 5.460.000, zakat beras 701 liter, infak 2.295.000, mujaki 317, mustahik 30 jiwa. Itulah penerimaan zakat fitrah di Masjid Al Mukhlasin tahun 1447 Hijriah. Secara keseluruhan yang telah dibayar zakat melalui amil masjid, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu warga masyarakat RW 08 yang telah mempercayakan pelaksanaan zakat fitrah kepada panitia Masjid Al Mukhlasin. Semoga harta yang telah dikeluarkan menjadi pembersih diri kita serta menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan itu tambah dimurahkan hartanya, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa permohonan maaf kami atas segala kekurangan dalam pelaksanaan zakat fitrah di tahun ini. Dan mohon maaf semoga menjadi bahan evaluasi di tahun yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku Ketua RW 08 serta mewakili pengurus dan petugas serta kepanitiaan Idul Fitri pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan sambutan serta laporan penerimaan zakat fitrah se-RW 08 tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sisihkan sebagian rezeki kita. Mari sebagian kita sisihkan tambah segala kita untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Proses pengumuman infak sedekah ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustaz Misna. Kepadanya kami persilakan. Mari Bapak Ibu, kita sisihkan sebagian rezeki kita iringi dengan keikhlasan hati kita. Kemudian kita sambil bersolawat, mudah-mudahan semua
sedekah yang kita berikan, ibadah yang kita berikan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu telah berikan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan insyaallah rezekinya akan ditambah dan diberkahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bapak Ibu jemaah sidang salat Idul Fitri 1 Syawal 1443. Sebelumnya marilah sama-sama kita bersolawat Al-Fatihah kepada Nabi partai saudara kita yang ini. Mungkin Idul Fitri pada hari terasa berbeda dari Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun kemarin. Di tahun kemarin mungkin tanpa masih bersama-sama kita merayakan hari ini, tapi di Idul Fitri pada hari ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kepada seluruh almarhum kita yang telah dimati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadah dan Allah jadikan keburukan walau fitriyah dan zakat. Pada kali ada susah dan dulu. Syukurillah ta'ala wa la'ubul fatih. Kami berdoa dan berdoa doakan pada adik kita, anak kita yang mungkin pada saat ini masih muda. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya dan kelak Allah jadikan anak yang berbakti, yang berguna di kedua orang tua dan sayangnya. Dan Allah didoakan pada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya dan Allah berikan bagi kesehatan sehingga dapat berkumpul berjemaah pada kita secara bersama-sama. Pada tadbir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukur billahi ta'ala wa lahul fatihah. Dan pada selanjutnya kita mohon kita membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan Allah izinkan kita dapat bertemu di Ramadan yang akan datang. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita serta ikhlas sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفضيلة بالنيات القبول والمقبول بشر الفاتحة. Demikian taqabbalallahu minna wa minkum bidal aidin wal faidin wa kullu amin wa antum bidakhirin. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bilal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati
Dewan Khatib dan Imam. Bersama-sama kita hormati para guru, para sepuh, para alim ulama, bil khusus Bapak DKI Masjid Jami'ah Al-Mukhlasin Bapak Haji Yaakob Jana, Bapak-bapak ketua lingkungan, bil khusus ketua RW 08 Bapak Sarinidin, para ustaz, bapak-bapak haji, ibu haja, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik remaja, jamaah sholat Hari Raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, juga memberikan nikmat-nikmatnya pada kita, di antara nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dapat berkumpul melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, semoga rahmat dan kasih sayang Allah, maghfirah Allah, pengampunan dosa-dosa kita, dan izninan maaf dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita, baik yang telah dahulu, sekarang, dan mudah-mudahan sampai kembali nanti kita di bulan suci Ramadan, insya Allah mengizinkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas keluarganya, para sahabatnya, hingga akhirnya kepada kita selaku umatnya yang masih patuh dan taat dalam melaksanakan perintah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapat naungan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah salat Hari Raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi tugas bila sebelum kita melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha untuk mengingatkan kepada para jamaah, barangkali ada di antara kita yang terlupa tentang tata cara bagaimana kita melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri. Karena kita tahu bahwa salat Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan setahun sekali, atau barangkali ada adik-adik kita pemula yang mungkin pada saat ini baru saja melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa salat Hari Raya Idul Fitri ini terdiri daripada 2 rakaat, di mana di rakaat pertama itu terdiri dari 7 takbir dilanjuti Al-Baqarah dan surah, dan yang kedua dilanjuti dengan takbir 5 kali, dilanjuti dengan Al-Fatihah dan surah. Untuk lancarnya pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri, bila mengingatkan tentang niat sholat Hari Raya Idul Fitri, adapun niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاد جنده وعادم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله قائما بصحيح الخطيب على المنبر وعلى منبر من عيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصلي رضي الله تبارك وتعالى صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan ini serta diiringi dengan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang sangat membara, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Semua itu kita mampu melalui senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan janganlah sampai kita kufurkan. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa. Puasa senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai Ramadan berlalu beriringan dengan itu intensitas ibadah kita ikut menjadi lain. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk sebagai hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ikhlas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata airnya mengalir. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak ternodai. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
kepada sesama manusia. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat menjadi salah satu caranya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Namun, jika itu dosa pada semua manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulutnya, berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap. Seseorang yang telah berbuat kesalahan, sikap itu adalah amarah, ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wa kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa sama muslim adalah saudara. Dalam naungan ridho ilahi, sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu sehubungan tangan kanan dan tangan kiri, walaupun berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu dan tak kenal diri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan selalu berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak pernah menyakiti tangan kanan, begitu sebaliknya tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi kita di masa sulit ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus kita semai. Bantulah orang lain daripada kesulitannya. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadi Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melakukan kepekaan pada orang yang terdekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang paling mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita ziarahi makamnya, panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan ibadahnya diterima di sisinya. Dan juga bagi orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok seorang ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke alam dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar beliau hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan solehah yang pandai berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita, takkan lepas daripada doa orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung murkanya Allah pada orang tua kita. Ridha Allah bi ridha walidayhi, sukhtullah bi sukhti walidayhi.
Mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, membesarkan kita penuh dengan cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, berdaya sambil tersenyum, sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Pada hari yang fitri ini, masihkah ada tempat untuk kedua orang tua kita di relung hati yang paling dalam? Masihkah kita ingat atas jasa-jasa mereka? Kedua orang tua kita telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Terkadang rela harga dirinya diinjak-injak demi membela kita. Terkadang tak sempat lagi mengurus dirinya sendiri karena begitu besar kasih sayangnya mereka kepada kita. Sementara bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga kita, urusan mencari nafkah, urusan anak-anak kita, masih ingatnya kita atas jasa mereka. Sungguh kita dilahirkan karena sebab mereka berdua. Kita dibesarkan sampai mampu berdiri di atas kaki sendiri juga sebab kedua orang tua kita. Lantas timbul pertanyaan, prioritas nomor berapakah di hati kita kedua orang tua kita tersebut? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah yang sangat singkat ini, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki mimbar di saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Lalu tatkala Rasulullah turun daripada mimbar, sahabat datang menghampiri Rasul. Ya Rasulullah, kenapa tatkala kau menaiki mimbar kau ucapkan amin sebanyak 3 kali? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, tatkala aku menaiki mimbar, datang malaikat Jibril menghampiri diriku seraya berbicara, ya Rasulullah, maukah engkau mengamini setiap doa-doaku kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, silakan ya Rasulullah. Malaikat yang berdoa kepada Allah, Rasulullah yang mengamini setiap doanya malaikat, apakah mungkin tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah puasanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tadi sudah digambarkan, apakah kita ingin jadi anak durhaka atau menjadi anak yang saleh? Orang tua tidak ada memiliki salah kepada anak. Justru anak banyak memiliki salah kepada kedua orang tua kita. Dikisahkan seorang hamba yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang tersebut menyakiti hati orang tuanya, tentu ibunya. Orang tersebut yang bernama Al-Qamah. Al-Qamah ibadahnya rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh. Akan tetapi ketika akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, disebabkan menyakiti hati ibunya. Sampai-sampai ketika akhir hayatnya ibunya tidak redha, ibunya tidak ikhlas, sampai meninggalnya dalam keadaan sulit, hingga akhirnya Rasulullah SAW meminta mohon kepada ibunya hingga meninggalnya dalam keadaan dengan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat ibadah rajin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena berbuat zalim kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan kembali, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Uwais Qarni. Orang yang biasa saja akan tetapi sangat soleh berbakti kepada ibunya, menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke kota Mekah, ingin melaksanakan ibadah haji, digendong ibunya oleh Uwais Qarni.
Kata Rasulullah SAW, nanti ketika aku meninggal akan datang yang bernama Uwais Qarni. Kalau datang Uwais Qarni, minta doa kepada Uwais Qarni untuk Abu Bakar dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Ini ada dua contoh, anak yang soleh dan anak yang toleh kepada kedua orang tuanya. Maka dari hari ini, setelah hari raya Idul Fitri, kita pulang ke rumah kita. Mumpung kesempatan baik ini, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita yang masih ada, cium tangannya, minta ridhonya. Kalau seandainya sudah tiada, datangi kuburnya, kunjungi makamnya, doakan, banyakkan doa untuk mereka. Yang kedua, doa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diamini oleh Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang suami dan istri yang tidak saling maafkan. Rasulullah mengucapkan amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam rumah tangga memang ada ujian. Baik ujian kepada suami, ujian kepada istri, ujian kepada mertua, ujian kepada menantu, ujian kepada anak. Pada hari ini, uang jauh-jauh ego kita sebagai seorang laki, sebagai seorang suami, uang ego kita sebagai seorang istri, pulang ke rumah kita saling maafkan. Kita gugurkan dosa kita antara keduanya hingga tercipta hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, doanya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan diamini oleh Rasulullah SAW. Ya Allah ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya selama 1 bulan penuh seorang muslim yang tidak saling memaafkan kepada muslim yang lainnya. Rasulullah mengucapkan amin. Ulang dari tempat ini, kita bermusafahah kepada tetangga kita. Kita meminta maaf kepada sanak famili kita, keluarga kita, dengan berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana tadi saya awal dikatakan sampai awal tadi, hubungan dosa kita kepada Allah, istighfar, taubat, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita punya salah kepada orang tua, orang famili kita, tetangga kita, Allah tidak akan memberikan ampunan. Allah tidak akan memberikan maaf kecuali kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Di hari yang baik ini, mari sama-sama kita gugurkan dosa-dosa kita dengan bermusafah, dengan berjabat tangan. Mudah-mudahan setelah daripada bulan Ramadan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu wa qawli hadza astaghfirullah li wa lakum وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa taslima katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa salami malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على نبيك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المعدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم عنا البلاء والوباء والزلاء والمحن وسوء الفتن والبهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yo, minal aidin wal faizin. Bahwa mohon maaf sama-sama maafin ya.
Nah, izin warai juga, mohon maaf lahir batin. Ya, dan izin ya, sehat. Kita mah masya Allah. Mbak, ada gini Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, John ya, biar kita. Wah. Lalu bagus nih diumpetin. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Wak. Iya, Wak. Iya, Wak.
Permisi. Dulu anu ya.